Di awal film, Seojin telah selesai berseka agar terlihat wow di hadapan Jodante. Ia menuju ke pintu untuk menyambut kedatangannya, namun saat dibuka, ternyata itu adalah Hyun Seol. Seojin langsung menutup pintunya kembali, namun Hyun Seol memaksa untuk masuk dan memaksanya untuk berciuman. Tak lama, Jodante datang dan ia pun langsung menyembunyikannya di lemari pakaian. Kemudian, Yoonhee menemui Jodante dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi, betapa kagetnya ia ketika Jodante ingin memberikannya kejutan, yaitu sebuah gaun yang ada di lemari tersebut. Seojin pun mulai berpikir cepat agar tidak ketahuan. Ia pun beralasan kalau ia harus pergi menemui ibunya yang sedang sakit asam urat. Jodante pun merasa yakin karena Yoonhee benar-benar terlihat sangat cemas. Padahal mah takut kegep anjir. Lalu Jodante mengantar Seojin menuju mobilnya, dan saat Jodante pergi, ternyata Seojin malah balik lagi dan melabrak Hyun Seol. Lalu Seojin bertanya, "Kenapa kamu bisa ada di hotel ini?" Lalu Hyun Seol membalas, "Mengapa kamu mau melakukan skidi pop-up denganku di New York?" Lalu Seojin mengelak kalau dia tidak ingat tentang hal itu. Kemudian seperti biasa, Hyun Seol memaksanya untuk berciuman. Seojin mendorongnya dan Hyun Seol memojokkannya ke tembok. Lalu Hyun Seol berkata bahwa ia sedang ada pertemuan di hotel dan melihatnya di lobi. Lalu ia menemui Seojin hanya ingin mengkonfirmasi apakah kejadian di New York adalah sebuah kesalahan. Seojin pun tak menjawab dan ia malah balik bertanya, "Apakah cintamu kepada Yoonhee benar-benar nyata?" Dan ia pun menjawab, "실한 건 이제 내 마음에 네가 없다는 거지." Di sisi lain, Eunbyul memanggil Seok-hun dengan dalih ingin belajar bareng bersamanya, padahal itu hanya akal-akalannya saja untuk bertemu dengan Seok-hun. Eunbyul memeluknya dan memintanya untuk segera menyatakan cinta kepada Eunbyul. Namun karena Seok-hun sudah merasa dibohongi, akhirnya dia ngambek dan pergi. Seok-kyung yang kesal kepada Baerona karena Baerona telah menunjukkan batang hidungnya kembali, lantas ia pun langsung mencoret-coret rumah Baerona dan kepergok oleh Kang Mari. Dan terlihat Jennie sedang murung dan sedih karena melihat rambutnya yang pitak sebelah. Kemudian mamanya datang dan Jennie ingin curhat, tapi mamanya beralasan ngantuk, akhirnya gak jadi curhat. Sepulang dari rumah Baerona, ia langsung mewak-woki bapaknya karena calon mamah tirinya itu sudah menerima Baerona menjadi muridnya kembali. Lalu Jodante membalas dengan perkataan yang meremehkan Seok-kyung. Dan karena Seok-kyung merasa tertantang, akhirnya Seok-kyung akan membuktikan kepada bapaknya kalau ia bisa menjadi juara satu di festival seni Cheong-a. Dan ia juga meminta kepada bapaknya jika ia mendapat juara satu, ia ingin bapaknya membatalkan menikah dengan Seojin. Karena Seok-kyung tidak mau bersaudara dengan Eunbyul. Akhirnya, bapaknya mengokekan keinginan putrinya tersebut. Sorenya, Baerona melihat mamanya sedang beres-beres dan ada pertikaian sedikit di antara mereka. Lalu Hyun Seol langsung mencairkan suasana, memberikan perhatian pada Baerona dan mengajaknya masuk ke dalam. Di dalam rumah, ia melihat surat ucapan semangat dari ayah tirinya. Mendapat pesan dari sekolah bahwa daftar ulangnya diterima, dan ia teringat ketika bersama Logan Lee di sebuah tempat makan, ia memohon kepadanya untuk jangan terlalu membenci mamahnya karena Baerona juga merasa bersalah atas kasus kematian Min Seol-a. Dan Logan Lee pun menjawab bahwa ia sudah tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, dan ia juga merasa jika melihat Baerona seperti melihat Min Seol-a. Oleh karena itu, Baerona berambisi untuk menjuari festival bernyanyi seni Cheong-a dan ia dedikasikan untuk mendiang Min Seol-a. Dan setelah semua itu tercapai, ia akan berhenti bernyanyi. Hyun Seol dan Yoonhee sedang berdebat membicarakan tentang Baerona yang pulang ke Korea. Tak lama, Baerona datang dan telah menggunakan seragam sekolah lengkap untuk pergi ke sekolah dan diikuti oleh Hyun Seol. Di sana, Hyun Seol memberi perhatian lebih kepada Baerona dan tanpa disengaja, Eunbyul berpapasan dengan bapaknya. Melihat kebaikan bapaknya kepada Baerona, Eunbyul benar-benar sangat jengkel kepada Baerona, lalu ia pun tak tahan dan pergi. Kemudian, Seojin mendatangi Jodante karena ada yang ingin diobrolkannya bahwa ternyata Jodante telah mengetahui kalau Seojin telah berbohong kepadanya. Ia tahu dari pemberitaan di media yang dikirim oleh reporter Son Hyung Jin. Di dalam pemberitaan itu, Seojin digosipkan mempunyai kekasih gelap.
Seketika, Seojin pun terkejut setelah melihat pemberitaan tersebut. Dan ia pun mulai berdalih jika pria yang ada di berita itu adalah orang mabuk yang mencoba melecehkannya. Namun, Junante tidak percaya dan mewok-wek Seojin. Lantas ia pun langsung mencari informasi kepada sekretaris Cho. Sedangkan sekretaris Cho sendiri tidak mengetahuinya, yang pada akhirnya ia mendapat beberapa kali bogem dari Junante. Akhirnya adu wok-wek di antara mereka pun tak terelakkan. Di sekolahan, Seokyung mendatangi Eunbyul dan bertanya heran tentang Seojin yang menerima Baerona kembali sebagai muridnya. Tapi Eunbyul tidak mengetahuinya, bahkan ia juga kesal. Tak lama Baerona datang, lalu kemudian Eunbyul mengajaknya bekerja sama untuk mencelakai Baerona, dan Seokyung pun mengokekannya. Di sisi lain, saat Seojin ingin menemui Yoon Seol, tanpa ia sangka ternyata di sana juga ada Jodante yang ingin mengklarifikasi tentang pria yang ada di foto tersebut. Namun Yoon Seol berkata bahwa Jodante hanya salah paham tentang foto itu. Tapi di sisi lain, Yoon Seol juga mempermalukan Jodante di depan Seojin dengan berkata bahwa ia meragukan pasangannya sendiri. Sungguh menyedihkan. Dan karena permasalahan itu juga, Seojin akan mempertimbangkannya kembali tentang pernikahan dan kerjasama bisnis. Sementara itu, ternyata mereka berdua saling mengenal. Dan si Bibi Eunbyul ini juga ternyata adalah suruhan dari Loganli, bahwa si Bibi Eunbyul ini juga sedang mencari fakta tentang siapa pembunuh dari Soryun. Kemudian, di scene ini juga menjelaskan bahwa ternyata itu semua sudah direncanakan oleh Yoon Seol untuk mengganggu hubungan mereka. Yoon Seol membayar reporter tersebut dan menyebarkannya ke media agar Seojin malu dan membuat mereka berdua saling membenci. Di sekolah, sedang dilakukan pemilihan lawan bernyanyi. Ada Seokyung melawan Jennie dan Baerona melawan Eunbyul, yang tentu saja pemilihan lawan tersebut sudah diatur oleh si Unang. Dan pada suatu ketika saat Baerona akan menuju ke kelas, Seokyung menumpahkan air cat berwarna merah agar Baerona terhambat dalam mengikuti seleksi pentas bernyanyi tersebut. Lantas ia pun langsung berusaha untuk membersihkan bajunya di kamar mandi. Lalu Jennie datang untuk membantunya membersihkan baju yang terkena cat. Alih-alih membantunya, ia malah mengganggu Baerona juga. Dan di sana Jennie mengatakan penyesalannya kepada Baerona karena telah membantunya yang berimbas kepada dirinya sehingga ia dibully oleh teman-temannya. Di sisi lain, seleksi bernyanyi tersebut sedang berlangsung. Saat giliran Jennie dan Baerona, Seojin memberi toleransi waktu beberapa menit ke depan. Dan di kamar mandi itu, Baerona susah keluar karena pintunya terkunci dari luar. Ia berusaha untuk membukanya, namun ditahan oleh Jennie. Dan tanpa disangka ada orang yang membantunya dengan memecahkan kaca kamar mandi tersebut. Lalu Baerona keluar. Walaupun begitu, ia masih saja baik kepada Jennie dan mengajaknya untuk keluar. Namun Jennie hanya ngajedog dan ngabetem saja di sana. Setelah sampai, Baerona izin untuk tampil, namun karena waktunya habis, Seojin tidak mengizinkannya. Lalu Baerona menjelaskan bahwa ia telah dikunci di kamar mandi oleh Seokyung dan Eunbyul, sehingga ia tidak bisa keluar dan saksinya adalah Jennie. Namun Jennie mengelak, bahkan Jennie malah menyalahkan Baerona. Kemudian latar memutar balik bagaimana terlihat Jennie sedang membuat air cat berwarna merah dan bersekongkol dengan Seokyung dan Eunbyul. Jennie mau melakukan itu semua karena ia dijanjikan akan lulus dengan cara mereka jika mau menuruti perintah mereka. Setelah itu, di luar sana, Jennie mengatakan kepada Baerona akan melakukan cara apapun agar bisa lulus dan masuk ke universitas yang diidamkan. Dan di sana juga, Yoonhee mengamati Baerona dari kejauhan dan ia mencoba tegar setelah melihat anaknya digitu-gituin. Esoknya, dalam sidang pertemuan itu, Yoonhee meminta keadilan atas kasus pembulian yang menimpa puterinya. Seojin bertanya siapa pelaku pembuliannya. Dan Baerona menjawab bahwa yang membulinya itu Seokyung, Eunbyul, dan Lee Min-hyuk. Tapi Baerona tidak menyebut Jennie. Dan suasana sidang semakin tidak karuan. Tak lama Jennie datang dan mengejutkan semuanya, termasuk ibu-ibu Rumpi dan saya juga, atas pernyataannya bahwa apa yang dikatakan Baerona semuanya benar.
Jenny mengakui bahwa ia telah berbohong dan ia juga mengaku bahwa ia juga korban pembulian dari Eunbyul and the gang. Kemudian Eunbyul memperlihatkan rambut rontoknya kepada semuanya. Setelah melihat itu dan mengetahui semuanya, Kang Mari pun merasa lemas dan stres. Lalu Jenny memiliki bukti rekaman video ketika Seok-Young menjatuhkan air merah ke baju Berona. Dan Jenny mengungkapkan itu semua karena ia telah menguping pembicaraan mereka bahwa Eunbyul, Seok-Young juga Lee Min-hyuk hanya memanfaatkannya. Dan walaupun Jenny sudah melakukan perintah mereka, Jenny tetap tidak akan lulus. Di rumah, Seok-Young dimarahi oleh Seo-jin karena perbuatannya tersebut akan menjadi bumerang untuk Seo-jin, dan Yoon-hee juga telah melapor ke dinas pendidikan. Jika semua terungkap, maka reputasi sekolah Cheong-a akan jatuh. Lalu kemudian, Judante meminta Seok-Young untuk meminta maaf kepada Seo-jin. Namun Seok-Young membela diri bahwa yang melakukan pembulian itu bukan hanya dirinya, tapi juga Eunbyul. Bahkan Eunbyul merupakan otak dari kasus pembulian Berona. Tapi Seo-jin tidak mempercayainya karena dalam bukti rekaman video Jenny, Eunbyul tidak tersorot kamera. Dan Seo-jin juga mengatakan bahwa Eunbyul juga sempat menghentikan perbuatan Seok-Young, namun Seok-Young tidak mau. Mendengar hal itu, ia pun kesal kepada Eunbyul. Sementara itu, Kang Mari yang sudah kesetanan mendatangi rumah Lee Kyu-jin dan merebut HP Lee Min-hyuk. Dan setelah isi filenya dibuka, ia melihat video rekaman saat anaknya sedang dibully. Mengetahui hal itu, ia langsung menjatut Lee Kyu-jin dan menampiling Seok-Young. Dan akhirnya Kang Mari meminta maaf kepada Yoon-hee atas apa yang pernah dulu ia lakukan kepada Yoon-hee dari episode 1 season 1 sampai episode 3 season 2. Esoknya saat di sekolahan, Berona dan Seok-hun bertemu. Ia berterima kasih kepada Seok-hun karena Seok-hun telah membantunya keluar dari kamar mandi. Dan terlihat Eunbyul sedang mengintip mereka berdua. Kemudian Seok-Young memanggil Eunbyul sehingga membuat Eunbyul menjadi terkejut. Jalan sampai nabrak sampai tidak sadar kalau HP-nya jatuh. Lalu Seok-Young mengambil HP Eunbyul dan mengotak-atik passwordnya. Dan akhirnya terbuka saat melihat isi file di HP Eunbyul. Ia melihat rekaman kasus kematian kakek Eunbyul. Dan Seok-Young pun memiliki senjata untuk melawan Seo-jin. Tak lama Eunbyul datang dan meminta HP-nya kembali. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Seok-Young berakting layaknya ia menyerah dan meminta Seo-jin untuk memaafkannya. Nah pas di sini nih, pas di bagian Seok-Young ngikutin acting Eunbyul, kagum pisan aing. 농담하지 마세요. 압박도 있는데. 그냥 편하게 해주세요. 이 사장님인데 그런 권한 있잖아요. Kemudian Seok-Young memiliki permintaan yang tidak ingin Seo-jin turuti. Lalu Seok-Young mengetahui sesuatu yang disembunyikan Seo-jin tentang ayahnya. Dan hal itu membuat Seo-jin merasa panik dan terkejut, dan episode 4 pun berakhir. 전에 계셨잖아요. 근데 왜 그냥 도망친 거예요? 아빠를 안 살리고? Been a money pop shop for a living and paper don't smell blood sweat every minute roll. But when the people not feel when the heat and every time I see a beat and I